kita ganti tema yaitu targhib Ramadan. Kenapa kok targhib bukan tarhib? Ya, karena beda sekali. Kalau kita ini kan sudah menjalankan shaum sudah berulang kali. Kalau tarhib artinya menyambut. Kalau hari pertama, tahun pertama, kedua, ketiga, wajarlah. Ini kita sudah puluhan tahun loh. Berarti kalau masih tarhib terus nggak ada peningkatan. Ya, maka kita menggunakan bahasa targhib. Targhib artinya cinta, senang, dan rindu dengan Ramadan. Cinta, senang, dan rindu dengan Ramadan. Itu targhib. Baik, mungkin saya ingin kasih prolog terlebih dulu. Sahabat Nabi itu sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Tapi ibadahnya ngalah-ngalahin kita yang nggak dijamin masuk surga. Ada satu misteri yang menurut saya jarang diungkap tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah shaum Ramadan sebagaimana umat terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya. Maksudnya apa? Jadi ternyata sebelum turun ayat ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta pastornya itu memberikan provokasi kepada kaum muslimin untuk menggoncangkan dan meragukan. Hai kaum muslimin, ketahuilah agamamu itu tidak benar. Nabimu itu juga enggak benar. Kan ini kata-kata yang enggak mengenakan. Kenapa kalian mengatakan demikian? Iya, kalau agamamu benar, nabimu itu benar, pasti ada syariat tentang puasa. Kan puasa ini sejak zaman nabi-nabi dulu. Kalau nabi mesti berkesinambungan kan? Visi misinya, ajarannya. Itu puasa kan sejak zaman Nabi Nuh atau zaman Nabi Adam mungkin atau zaman Nabi Daud, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Loh ini nggak ada kok syariatnya puasa, berarti tidak benar nih. Sampai-sampai mereka mengatakan sekiranya ada ayat yang mewajibkan mensyariatkan tentang berpuasa, kami akan beriman. Karena memang belum turun ayat ini, kaum muslimin juga nggak bisa menjawab kecuali gini. Enggak, kami yakin agama kami benar karena ada ayat inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima dibenarkan oleh Allah hanya Islam. Itu yang menguatkan mereka. Kemudian juga itu Ali Imran 19 dan Ali Imran 85-nya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, pedoman Islam, maka dia tertolak dan di akhirat akan termasuk yang rugi. Kami yakin agama kami benar. Kalau gitu kami sedang akan bertanya kepada Nabi dan kami jelas menanti ayat itu. Singkat kisah, setelah turun betul-betul Al-Baqarah 183, apakah Yahudi Nasrani yang mengatakan kami akan beriman? Enggak juga ternyata. Kecuali sebagian kecil saja. Ya, padahal mereka mengatakan kalau ada ayat yang menjelaskan tentang wajibnya berpuasa kami akan beriman. Kenyataannya enggak juga. Kecuali hanya sedikit di antara mereka yang beriman. Kenapa? Karena ada ghil. Ghil itu kebencian. Makanya kalau kita sudah ngaji kok masih ada rasa hasad, iri, dengki, benci sama orang lain, itu azab loh. Buang energi, ngerusak hati, mempercepat mati. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan ada. Sudah, pokoknya yang enggak baik-baik itu tutup buku. Lebih-lebih ini mau Ramadan. Bengkulu, Semarang. Ya. Dulu, sekarang. Harus begitu. Capek kita nginget-nginget yang enggak manfaat. Enggak ada untungnya juga. Ya. Kalau kita membenci orang, andaikan dia masuk neraka, untungnya di kita untuk apa? Enggak ada. Ya. Makanya lebih baik itulah kita mendoakan. Maka nanti ada 11 amalan yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Nanti kita akan lihat. Jadi ayat Al-Baqarah 183 ini betul-betul ketika turun menjadikan orang yang beriman ini semakin yakin akan kebenaran Islam, akan kebenaran Rasulullah SAW. Singkatnya, setelah tahun pertama berpuasa, tahun kedua puasa, tahun yang ketiga puasa, ada mengatakan begitu. Apa? Datang beberapa sahabat Nabi. Saking senangnya nih, saking baiknya. Jadi bukan tarhib lagi, bukan menyambut lagi, tapi targhib. Sudah sampai langsung hanya dalam waktu singkat saja timbul cinta, senang dan rindu dengan Ramadan.
Apa buktinya? Datang kepada Nabi dengan bertanya, ya Rasulullah, kenapa sih saum Ramadan ini kok diwajibkan hanya 1 bulan, kok enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Rasa-rasanya di antara kita enggak ada yang tanya gitu. Yang ada puasa ini diwajibkan hanya 1 bulan, itu pun hampir tiap hari tiap malam dihitungin terus itu. Alhamdulillah. Contreng ya. Alhamdulillah 7, 12. Nah, udah tuh. Kalau udah mulai 20 udah enggak fokus tuh, enggak konsen tuh. Ya. Ya, masjid-masjid jadi sepi lagi ya. Kemajuan dan semakin sempit masjidnya ya. Tadinya sempit, sekarang kok jadi lopang banget begitu ya. Allah. Bertanya kita. Nah, itu yang awal-awal datang ke masjid itu mau sebetulnya jin atau manusia? Tapi kalau mudik ya kemudian di kampung juga memakmurkan masjid sih nggak apa-apa. Buktinya nggak juga sih ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Baik. Jadi ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini kok diwajibkan kepada kita hanya 1 bulan, kok nggak 1 tahun atau 6 bulan? Nah, itu bedanya. Mereka sahabat Nabi ingin berlama-lama dengan Ramadan. Nah, kalau kita mungkin inginnya bercepat-cepat dengan Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Baik, sekarang perhatikan ketika kaitannya dengan berita gembiranya dulu. Berita gembiranya kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Inilah puasa yang benar, wajib dilandasi dengan 3 hal. Pantas sekali puasa kok bertahun-tahun dilakukan, tapi maaf ya, nggak ngubah diri, nggak ngubah sikap, nggak menjadi lebih baik. Kenapa? Mungkin 3 hal ini belum menjadi landasan dasarnya. Jadi saum Ramadan yang benar adalah yang dilandasi dengan 3 hal. Arti bebasnya begini. Barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, 1. Ya, landasan puasa yang benar dengan 3 hal. 1, iman yang benar. 2, ilmu yang benar. Ya. Yang ketiga, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Ya, jadi siapa yang dia berpuasanya saumnya dengan landasan iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, akan diberi oleh Allah 3 hal. Ya. Siapa yang dia berpuasanya landasannya iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka dia akan mendapatkan 3 hal dari Allah. Akan diberi 3 hal. Yang pertama adalah diampuni kesalahan dan dosanya. Amin gitu dong. Amin. Sambil nulis Ustaz, memang sambil nulis saya bisa bilang amin apa? Amin. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, dicintai dan diridai oleh Allah. Dicintai dan diridai Allah. Amin. Dicintai dan diridai oleh Allah. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surganya. Kan ada satu hadis yang menjelaskan yuqalu fil jannah, dikatakan di dalam surga itu ada satu bab, satu pintu yang itu dimasuki ya. Yang pertama diampuni kesalahan dan dosanya, ya. Dihapus juga nggak apa-apa lah, boleh lah. Diampuni kesalahan dan dosanya. Yang kedua dicintai dan diridai oleh Allah. Yang ketiga dimasukkan ke dalam surganya. Saya ulangi ya. Jadi siapa yang dia berpuasanya landasannya 3 tadi. Iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diberi 3 hal. 1, diampuni kesalahan dan dosanya. Yang kedua, dicintai dan diridai Allah. Wah, kalau udah dicintai diridai oleh Allah ini udah dasar nih. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surganya. Amin.
Makanya tadi saya ulangi, kata Nabi, dalam sadar dijelaskan yuqalu, dikatakan di dalam surga ada bab, satu bab. Bab itu namanya ar-rayyan. Pintu ar-rayyan itu hanya dimasuki bagi orang yang puasanya benar. Ya. Maka kita berharap ini menjadi pembekalan kita tentang saum yang benar ini kita miliki ya. Amin ya rabbal alamin. Itu berita gembiranya. Tapi juga warningnya juga harus kita ketahui. Warningnya apa? Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat kebaikan nilai dari puasanya melainkan hanya lapar dan haus. Sia-sia, capek aja. Jadi hanya menggugurkan kewajiban. Ya. Makanya sahabat Nabi itu menganggap ibadah semua ibadah itu adalah bagian daripada apa? Kebutuhan. Kalau kita butuh makan ya harus makan. Ya. Seperti halnya air, ikan itu selalu membutuhkan air. Nggak ketemu air dia akan mati. Nah, makanya ibadah itu kalau landasannya itu adalah kebutuhan dan orang itu melakukan landasannya cinta, itu mesti nikmat. Ya. Tapi orang itu kalau landasannya dengan emosi, dengan marah, dengan nggak suka, kalaupun mengerjakan ya setengah-setengah aja, dibarengi dengan hal yang kurang baik, maka kita berlindung gitu ya. Jadi rubba shaimin, berapa banyak orang berpuasa dia tidak dapat nilai kebaikan dari puasanya melainkan hanya lapar dan haus. Kenapa? Nah ini langsung kita bahas. Yang pertama karena marah-marah. Ya, tadi. Jadi kenapa puasa itu yang warningnya tadi kan berapa banyak yang berpuasa tidak dapat nilai kebaikan puasanya melainkan hanya lapar dan haus. Jadi yang menyebabkan ya bolehlah kalau dikasih judul yang menyebabkan rusaknya puasa atau tidak berpahala puasa dikarenakan satu marah-marah. Pernah marah? Enggak. Kalau ditanya pernah marah itu kelanjutannya biasanya kalau marah tanggal berapa? Belum ditransfer. Jadi ada juga yang ibu-ibu itu kalau marah bulan Ramadan tuh pakai ngancam, ya. Marahnya pakai begini, awas nanti kalau buka, awas nanti kalau maghrib katanya gitu. Karena dia tahu kalau marah waktu puasa bisa merusak puasanya. Makanya nanti aja deh pada maghrib aja deh katanya. Dia alhamdulillahnya dia lupa. Nah itu. Satu. Jadi pastikan orang kita ini waktu puasa itu betul-betul kesabaran itu dibuktikan menahan amarah. Ya. Jadi marah itu sebetulnya yang paling bagus nggak berdosa itu pada waktu tidur aja, mimpi. Ya. Jadi silakan marahnya dialihkan dalam mimpi. Nah, soal bisa enggak itu terserah lo ya. Ya makanya kenapa harus digudang kan? Harus marah. Iya. Biar diri berduduk. Baik. Kemudian yaitu dusta. Biasanya yang suka berdusta itu suami atau istri? Kalau dua-duanya parah banget itu. Ya. Jadi dusta. Kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal kadiba. Fa inal kadiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta. Karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Ya, jadi sampai-sampai Bu, ini menarik ya. Sungguh Allah nggak peduli, Allah nggak berhajat. Kamu nggak makan, nggak minum, maksudnya berpuasa, nggak sahur, tapi kamu tidak meninggalkan dusta. Itu akan menjadikan lapar dan haus saja nggak ada, rusak malah. Sah puasanya, tapi tidak bernilai. Mohon maaf ya, berapa banyak pedagang, mudah-mudahan pedagang di negeri ini enggak. Berapa banyak pedagang di bulan Ramadan itu dia dapat banyak keuntungan, tapi puasanya enggak ada nilainya.
Aduh ini tinggal ngabisin ini, balik modal nggak apa-apa deh. Oh ya, karena berdusta. Iya, padahal dia sudah untung. Aduh modalnya aja belum dapat. Jadi Tanpa sadar Ustaz ya. Nah, itu ngeri. Itu langsung berefek. kebiasaan nggak sih? Iya. Ya kebiasaan. Ngomong gitu jadi Karena emang satu kebiasaan boleh jadi karena mungkin belum ngerti ilmunya, itu berefeknya seperti itu. sadar bohong nggak gitu. Iya. Mama minta uang nggak ada, padahal ada itu dusta. Hati-hati. Gak ada receh. Iya. Ya udah, kalau gitu ya nggak receh kok. Hancur.